Halo sahabat satu kata. Indonesia merupakan negeri yang kaya. Tidak hanya kekayaan alam dan kebudayaannya yang mempesona, prestasi anak muda Indonesia juga patut diakui keberadaannya. Bahkan dunia telah mengakui hasil karya mereka. Namun ironisnya kita sebagai orang Indonesia yang satu negara tidak mengetahui bahwa yang kita nikmati adalah hasil karya anak negeri sendiri. Tahukah kamu kalau desainer cover album Maroon 5 adalah mahasiswa asal Indonesia? Pernah dengarkah kamu jika orang dibalik lucunya karakter Minion juga lahir di Indonesia? Atau kamu tahu yang menemukan 4G LTE itu juga merupakan orang Indonesia? Namun sebelum kita mulai untuk membahas orang Indonesia yang sudah diakui dunia, mari kita pause sejenak video ini dan berikan like jika sahabat menyukai video ini. Berikan komen agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya dan jangan lupa subscribe video ini jika belum agar kami bisa lebih semangat untuk membuat video menarik dan informatif lainnya. Indonesia memang sudah dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang tidak bisa ditandingi. Tapi bukan hanya itu saja, banyak orang Indonesia yang mengukir banyak prestasi dan sudah diakui oleh dunia. Sebagai orang Indonesia memang kita harus bangga karena banyak prestasi yang diukir oleh anak bangsa. Misalnya saja ilmuwan dan peneliti yang sudah mendapatkan pengakuan di dunia. Penemuan ilmuwan asal Indonesia ini akan membantu pengembangan berbagai pengobatan dan ilmu baru di dunia khususnya di Indonesia. Berikut satu kata akan menyajikan 7 orang Indonesia yang namanya sudah diakui oleh dunia. 1. Bayu Santoso. Dunia desain dan musik Indonesia sempat gempar setelah grup musik internasional Maroon 5 memilih desain cover untuk album terbarunya. Desain wajah harimau yang kaya ornamen dengan huruf V di tengahnya itu ternyata karya mahasiswa yang saat itu masih menginjak semester 3 dari Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta. Mahasiswa ISI Jogja jurusan Desain Komunikasi Visual ini memenangkan lomba desain cover album yang diadakan oleh band ternama asal California yaitu Maroon 5. Desain karya ini berupa gambar wajah harimau putih dengan guratan berbentuk V pada bagian hidung. Hasil karyanya mampu memenangkan lomba desain yang diikuti oleh banyak orang dan berhak menjadi cover album kelima dari Maroon 5. Siapa Bayu Santoso? Di belantika musik dan desainer grafis, Bayu mungkin bukan siapa-siapa. Ia yang saat itu adalah mahasiswa semester 3 Institut Seni Indonesia Yogyakarta di jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa. Tapi berkat memenangi kontes, pemuda kelahiran Sleman dan bungsu dari 5 bersaudara ini mulai dikenal. Proses desain dilakukan selama 7 bulan dan finishing selama 7 hari. Lalu terciptalah gambar wajah harimau bak ukiran dengan dominasi warna putih dipadu abu-abu dan coklat. Di albumnya Maroon 5 memang mengandalkan lagu Animals sehingga cocok jika desain covernya berupa binatang. Sebelum memenangkan kontes kali ini, dia sudah pernah juga memenangkan kontes artwork yang diadakan oleh musisi legendaris Billy Joel. Nah, bisa dilihat kan sekarang apapun profesimu, kamu tetap bisa berkarya. Bahkan hingga diakui oleh dunia. 2. Pierre Coffin. Hayo, siapa yang gak kenal Minions? Karakter kuning menggemaskan yang filmnya booming di tahun 2010 dan 2013 silam ini. Bahkan karena kesuksesan filmnya hingga saat ini kita masih bisa menemukan figur karakter ini dimanapun. Seperti boneka, gantungan kunci, tas, dan masih banyak lagi yang bisa kita temui karakter ini dimanapun. Yang mungkin kalian belum tahu adalah fakta bahwa arsitek di balik kelahiran Minions merupakan seorang pria berdarah Indonesia, yaitu Pierre Coffin. Dia adalah Pierre Louis Padang Coffin atau yang biasa disebut Pierre Coffin. Laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Maret 1967 ini adalah sutradara, keturunan setengah Prancis setengah Indonesia. Pierre Coffin memang lahir di Prancis, namun dia memiliki ibu seorang penulis di Indonesia bernama Nur Hayati Srihardini Siti Nukatin, dan ayah
ayahnya seorang diplomat Prancis bernama Yves Coffin. Masa kecil Pierre dihabiskan untuk bepergian di negara-negara Asia. Keluarganya dahulu tinggal di Kamboja dan Jepang sebelum menetap di pinggiran kota Paris pada tahun 1970. Laki-laki ini tumbuh dengan kebiasaan kreatif seperti membaca, menggambar, dan mendengarkan musik. Karena kesuksesannya ini, dia bekerja sama dengan banyak selebriti Hollywood papan atas di proyek film yang terkenal hingga Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa karakter Minions menggunakan campuran berbagai bahasa termasuk Indonesia? Coba deh tonton filmnya lagi dan cari tahu di adegan mana karakter Minions ini mengucapkan kata terima kasih. 3. Josiah Alexander Silla. Josiah Alexander Silla atau akrab dikenal dengan nama Joey Alexander adalah pianis yang kini genap berusia 18 tahun. Saking jagonya bermain piano, reputasi Joey pun mendunia dan dipandang oleh musisi mancanegara. Tidak tanggung-tanggung pria berkacamata ini bahkan masuk nominasi dan terpilih untuk tampil di panggung malam puncak Grammy Awards ke-58 di Amerika Serikat pada 15 Februari 2016. Prestasi yang berhasil dia dapatkan juga tak tanggung-tanggung. Dia berhasil meraih Grand Prix First International Festival Contest of Jazz Improvisation Skill yang diselenggarakan pada 5 hingga 8 Juni 2013 di Odessa, Ukraina. Pada festival musik jazz itu, Joey adalah peserta termuda dan dia berhasil mengalahkan 43 peserta dari berbagai dunia. Joey mulai belajar bermain piano pada umur 6 tahun dengan keyboard kecil pemberian ayahnya. Joey mulai tertarik pada musik jazz ketika mendengarkan koleksi musik jazz milik ayahnya. Karena di kampung halaman tidak ada kursus jazz formal, maka Joey dan keluarganya memutuskan pindah ke Jakarta untuk belajar dengan musisi berpengalaman. Joey bermain untuk Hancock, seorang musisi jazz ternama pada usia 8 tahun. Saat itu, ia menjadi duta UNESCO. Meskipun memang Joey lebih dulu dikenal di Amerika Serikat dibandingkan di tanah kelahirannya Indonesia, Joey tetap berbangga hati karena dirinya menjadi orang Indonesia pertama yang masuk nominasi penghargaan musik paling bergengsi di dunia, yaitu Grammy Awards pada tahun 2016. Untuk karyanya Giant Steps sebagai improvisasi jazz solo terbaik dan My Favorite Things sebagai album instrumental jazz terbaik. 4. Chris Lesmana. Volkswagen atau lebih dikenal dengan VW ialah salah satu pabrikan mobil asal Jerman yang memang sudah dikenal di berbagai negara. Bentuknya yang unik serta desainnya yang selalu apik membuat konsumen tak pernah berhenti ingin membeli mobil yang didirikan oleh Serikat Buruh Jerman Deutsche Arbeitsfront pada tahun 1937 lalu. Mobil VW yang memang identik dengan ke-anti-mainstreamannya ini memiliki daya tarik tersendiri dengan desainnya yang bisa dibilang sangat unik. Namun siapa sangka jika otak dibalik uniknya desain eksentrik mobil VW Beetle ialah seorang pria asal Indonesia, yakni Chris Lesmana. Meniti karir di Jerman, kemampuan Chris Lesmana memang telah diakui oleh grup Volkswagen. Tangan dingin Chris membawanya menduduki jabatan sebagai senior exterior designer di perusahaan yang juga membawahi beberapa merek mobil lainnya seperti Audi, Bentley Motors, Bugatti Automobiles, dan Lamborghini. Karirnya dianggap sukses karena Chris dipercaya untuk merancang ulang VW Beetle generasi ketiga bersama desainer lainnya, yaitu Frank Bruce. Pada tahun 2012, Volkswagen Up ini telah berhasil meraih penghargaan sebagai World Car of the Year. Indonesia patut untuk turut berbangga hati, soalnya mobil ini dirancang oleh seorang desainer asal Indonesia, yaitu Chris Lesmana. Desain paten Chris Lesmana sendiri sekarang sudah terdaftar di Amerika Serikat pada tahun 2008. 5. Dr. Hoirul Anwar. Siapa yang mengira jika teknologi 4G yang kita nikmati saat ini ditemukan oleh ilmuwan asal Indonesia? Profesor Dr. Hoirul Anwar merupakan kelahiran Kediri, Jawa Timur. Ia adalah ilmuwan yang aktif di Jepang setelah lulus dari Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung. Ia melanjutkan pendidikannya di Institute of Science Technology di Jepang.
Dr. Hoirul Anwar menemukan metode komunikasi yang cepat dan efisien. Menggunakan metode tersebut, pengiriman data memakan waktu lebih singkat dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Temuan Hoirul juga mampu menyelesaikan permasalahan komunikasi di kota-kota besar karena adanya gedung pencakar langit maupun di daerah pegunungan. Teknologi tersebut memenangkan penghargaan Best Paper pada Institute of Electrical and Electronic Engineer Technology Conference pada tahun 2010. Temuannya yang telah dipatenkan tersebut digunakan oleh perusahaan elektronik besar di Jepang dan Cina bahkan di dunia. Pada tahun 2010, Dr. Hoirul Anwar menemukan konsep Deux-Phase Fourier Transform atau dikenal FFT yang kemudian menjadi standar International Telecommunication Union. Temuannya ini berhasil meningkatkan kecepatan transmisi data. International Telecommunication Union adalah salah satu pembentuk komponen teknologi LTE. Hingga saat ini Dr. Hoirul Anwar telah memiliki 3 paten di dunia. Kini hasil temuan yang telah dipatenkan itu digunakan oleh sebuah perusahaan elektronik besar asal Jepang. Bahkan teknologi ini juga tengah dijajaki oleh raksasa telekomunikasi asal Cina yaitu Huawei Technology. 6. Sandy Sandoro. Pria kelahiran Jakarta tahun 1980 ini mengawali karir bermusiknya sebagai pengamen jalanan di Jerman 14 tahun silam. Kebetulan kala itu ia tengah menempuh studi arsitektur di sana. Pengalaman itulah yang kemudian mengantarnya menjadi penyanyi kafe dan festival di Eropa. Ia pun memiliki fans fanatik di Hamburg, Cologne, Stuttgart, dan sejumlah kota di Jerman. Ia juga tampil di sebuah acara konser musik televisi sukses di Jerman, yaitu Stefan Raab's Casting Show. Popularitasnya semakin menonjol saat ia lolos sebagai finalis German Idol pada tahun 2007. Namanya mulai banyak dibicarakan di Indonesia ketika ia menjadi juara di ajang International Contest of Young Pop Singers New Wave pada tahun 2009 di Latvia. Ia menjadi juara setelah membawakan sebuah lagu gubahan penyanyi idolanya yaitu Marvin Gaye, When a Man Loves a Woman, dan 2 lagu ciptaannya End of the Rainbow dan Malam Biru. Lagu End of the Rainbow ketika itu menjadi lagu terbaik di Rusia pada tahun 2009. Dari mulai mengamen di jalanan di metro hingga menyanyi dipu pernah dia lakoni. Kegigihan dan keyakinan yang kuat tidak menyurutkan langkahnya untuk bisa menjadi penyanyi populer seperti sekarang ini. Walaupun hanya menyabet posisi kelima, namun popularitasnya mulai naik dan namanya makin berkibar di Eropa. Bahkan, ada beberapa lagunya yang mampu bertahan di tangga lagu favorit radio di beberapa kota seperti Paris, Berlin, dan Madrid. 7. B.J. Habibie. Rasanya tidak ada yang tidak pernah mendengar nama dan prestasi mantan Presiden Republik Indonesia ketiga ini. Almarhum B.J. Habibie merupakan insinyur yang ahli di bidang perancangan pesawat. Ia menamatkan studinya di Jerman dan pernah membangun perusahaan pesawat terbang di Indonesia. Habibie terkenal dengan teorinya yang berhasil menemukan titik kelelahan pesawat. Di tahun 1990 kecelakaan pesawat terbang lazim terjadi karena kerusakan konstruksi yang tidak terdeteksi. Titik rawan kelelahan pada bodi pesawat belum dapat ditemukan, dan biasanya titik-titik inilah yang mengalami guncangan secara terus-menerus. Namun Habibie berhasil menemukan cara menentukan titik kelelahan lewat perhitungan yang rinci hingga pada hitungan atom. Teori Habibie ini kemudian dinamakan sebagai crack progression dan membuat Habibie dikenal sebagai Mr. Crack. Berkat temuannya, pesawat pun dapat dibuat menjadi lebih aman dengan risiko kecelakaan yang kecil. Pemeliharaan pesawat juga menjadi lebih mudah dan murah. Selain penemuannya ini, B.J. Habibie juga sudah menemukan dan mempatenkan beberapa penemuan lainnya yang sekarang penemuan tersebut digunakan oleh beberapa perusahaan besar pesawat khususnya di Jerman. Setelah melihat prestasi figur-figur tadi, apa yang kamu rasakan? Apakah bangga sekaligus termotivasi? Apapun profesimu, bila ditekuni dengan perjuangan yang gigih tentu akan menghasilkan dan membanggakan. Jangan menyerah mudah kalah atau bahkan berhenti di tengah jalan sebelum meraih segala yang kamu impikan. Nah, sekarang sudah tahu kan bahwa Indonesia juga punya orang-orang hebat yang dikenal dan diakui oleh dunia.
Semoga kamu terinspirasi dan jangan berhenti berkarya.